agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan di tempat yang mulia ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita berada di paling atas, kadang-kadang iman kita berada di paling bawah. Dan marilah sama-sama di tempat ini pula kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat sentuhan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memikirkan umatnya, yang memikirkan umatnya, yang memikirkan umatnya, memanggil ummati, 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 jamaah perda murka Allah yang dimuliakan. Pada saat yang sekelumit gambaran ini, marilah bersama-sama kita pasang sekali lagi niat untuk beriktikaf memohon keridhaan Allah, sehingga kita mendapatnya ridho Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah, dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, sehingga kita dapat menyanyikan senandung uswatun hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tepatnya pada bulan ini adalah bulan memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita memperingati maulidnya, kelahirannya Nabi kita, penghulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berintrospeksi kembali kepada diri kita. Apakah benar-benar kita sudah menjalankan yang dikatakan laqad kana lakum fir rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Apa benar-benar kita sudah menjalankan? Sesungguhnya telah ada teladan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ikut siapa lagi kalau bukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry, teladannya ada. Apa saja ada di dalam diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita ingin masuk surganya Allah, pertama tingkatkan takwa kita, yaitu akhlakul karimah. Innama buistu diutammima makarimal akhlak. Barulah kita sebagai pengikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry, teladannya sekarang akhlak sudah mulai luntur, sudah mulai hancur, sudah berkeping-keping. Padahal manusia pada saat dilahirkan dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas, hei manusia, manusia yang ada di permukaan bumi ini, untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hanya suruh tunduk dan taat kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ittaqullaha summa kunta. Kenapa pada saat ini kita telah takut kepada yang namanya beberapa wabah-wabah di dunia ini yang melanda kita? Oleh karena itulah kaum muslimin dan muslimat yang cinta kepada Rasulullah, banyak-banyaklah berselawat, banyak berselawat di bulan yang mulia ini. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah, kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku kepada umatnya Rasulullah, padahal baginda kita ini selalu memikirkan umatnya, sampai-sampai kita akan menjabati ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita sudah berada di ujung menunggu umatnya, jangan sampai ada yang tergelincir. Ada, apakah ada seorang pemimpin seperti itu? Tidak ada, belum sampai. Kenapa? Karena akhlak sudah mulai luntur, sudah mulai lagi hancur. Akhlak apa? Padahal manusia itu dilahirkan sama. Pada saat dia dilahir namanya manusia, si bayi masih kecil, terus dia berubah menjadi pemuda, menjadi dewasa. Yang berubah bukan manusianya,
tapi manusianya tetap manusia. Yang berubah adalah akhlaknya, sifatnya, karakternya, bentuknya yang berubah. Tapi ruhnya yang tidak akan berubah, tetap manusia. Oleh karena itulah ruhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membacakan Fatihah, apabila kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sentuhan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, karena al-ulama warasatul anbiya, mengajarkan kita melalui syariatnya, melalui tarekatnya, melalui hakikatnya, melalui makrifatnya, baru kita merasakan betapa lezatnya beriman, betapa lezatnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya baru sampai syariat, tarekat, syariat, tarekat, bukan tidak baik. Itu yang diajarkan. Kita berusaha untuk menjadi hakikatnya, batin kita merasakan bersentuhan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang sudah berhasil, yang sudah biasa, apabila kita bertawasul kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan borongan. Fatihahnya jangan borongan. Kalau bisa usus ruhnya. Kita belajar bersama-sama. Apakah tidak boleh? Boleh. Rame-rame boleh. Masa kita kepada pemimpin kita yang akan memikirkan kita sampai dunia, sampai akhirat, sampai kita masuk ke dalam surganya, kita cinta. Nah, saat inilah yang sudah dikatakan oleh ucapnya pemerintah. Kita ikuti aturan protokol ucapnya pemerintah, yaitu ada namanya PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Maka saya sampaikan di mana-mana kita ikuti aturan pemerintah, protokol pemerintah. Memang harus begitu, tetapi mari kita ganti. Tetap ada PSBB. Apa kita gantinya untuk kita? Perbanyak silaturahim. Dengan banyak bersilaturahmi, maka kita akan dipanjangkan umur kita, dimudahkan dari segala urusan kita. Perbanyak selawat. Selawat apa? Terserah selawat apa. Mau selawat Jibril silakan, mau selawat Nariyah silakan, mau selawat apa saja silakan. Yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, tentunya dengan mursyid-mursyid kita akan dibimbing, dituntun untuk membaca selawat-selawat itu. Mudah-mudahan dengan selawat setiap kita makan, setiap kita duduk baca selawat. Setelah itu apa perbanyaknya? Setelah selawat, perbanyak bertasbih. Perbanyak bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Jangan habis sholat kita langsung jalan, Allahumma lantas jalan. Harus kita baca minimal 33 kali kita bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu apa? Yang terakhir, B terakhir adalah berzikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang beriman, sebutlah nama aku sebanyak-banyaknya. Bismillah, atas nama Allah kita menyebut. Ya Allah, tentu dengan perantara, dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di majlis-majlis, bagaimana cara membacanya. Semua silakan baca. Perbanyak berselawat, perbanyak bertasbih, perbanyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gemparkan sekarang ini tasbihnya, zikirnya, ratibul hadat, ratibul atas. Insyaallah negara kita akan dijauhi daripada bala penyakit ini. Sebelum datangnya penyakit wabah di Indonesia, khususnya di DKI. 1 minggu saya berdiri di sini menjelaskan 10 mutiara yang diangkat melalui Jibril. 2 minggu ke depan telah datanglah wabah. Kenapa? Iman kita sudah mulai diangkat. Apabila iman ini masih ada sebiji,
atau setipis bawang, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi gejolak, bencana, musibah di mana-mana. Karena musibah banjir, musibah angin topan, musibah yang lainnya kita tenang-tenang saja. Tetapi Allah kirimkan dengan yang namanya si kecil ini, maka kita semuanya terlena. Kita kasihan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bagi anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang mondok, mereka belum bisa kembali. Bagaimana dia belajar di rumah, sedangkan mereka dalam keadaan tidak memenuhi sarana dan prasarananya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di bulan yang mulia ini, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asrat. Barang siapa yang berselawat satu kali, ya akan dibalas 10 kebaikan. Nah, tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan ada di baginda Nabi kita. Yang berikutnya dengan itu ada rahmat. Rahmatnya Allah. Bagaimana rahmatnya Allah itu bisa terjadi kepada diri kita? Karena kita selalu inna rahmatallahi qarib minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Mari hari ini kita berbuat baik, sekecil apapun kita berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat terakhir apa disuruhnya? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya lah kita minta pertolongan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wallahu wa ni'mal nasir. Banyak hasbunallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak-banyaklah kita berselawat, berzikir. Insyaallah yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama kita cinta, kita buktikan cinta kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak layaklah kami berpanjang kalam. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama iman-iman kita. Selalu kita berada di paling atas, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.